Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan teruskan pada kita surat Al-Talaq, menyambung penjelasan minggu lepas kaitan dengan ayat yang kedua. Yang mana ayat kedua ini sebenarnya masih berkaitan erat dengan ayat yang pertama, bahkan dia sambungan daripada ayat yang pertama. Tapi sebelum kita teruskan, ada perkara-perkara yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan penjelasan lebih agar kita tidak salah paham tentang apa yang dipelajari. Karena memang surah Talaq khasnya ayat-ayat yang awal ini banyak berkaitan dengan hukum hakam, syariat, sehingga dalam tafsir sekalipun atau dalam kitab fiqh pun panjang lebar ulama-ulama dahulu membincangkan, menguraikan perkara tersebut. Jadi mungkin kalau ada yang tidak ditanyakan atau ingin penjelasan lebih berkaitan dengan apa yang telah pelajari sebelum kita sambung. Ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita teruskan bacaannya dan uraiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semula ayat kedua. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Kita bersama hukum hakam yang berkaitan dengannya. Apabila istri yang diceraikan talak 1, talak 2, maksudnya ini talak 1, talak 2 sudah hampir habis masa iddahnya. Hampir habis, tinggal sehari. Maka suami mesti mengambil sikap yang jelas. Sama ada nak merujuknya ataupun nak melepaskannya. Hanya disyaratkan sama ada nak merujuk atau nak melepaskannya. Kalau kata mesti suami melakukannya dengan ma'ruf, itu yang tak boleh tidak. Dan ma'ruf jangan dipahami dalam pengertian kita, tapi ma'ruf dan difahami dalam pengertian agama. Berbuat baik kepada seseorang walaupun hati tak suka. Memang berat.
Nah, beratnya walaupun tak suka tu. Kalau buat baik pada orang dicintai, Allahu Akbar. Tak minta pun dibagi. Kalau kepada orang dah tak disukai, jangan dia tak minta, minta pun tak beri. Nah, di sinilah rupa-rupanya rahsia sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya tunduk, patuh, ikut terhadap apa ajaran yang aku bawa. Jadi selagi kita belum menundukkan hawa nafsu kita, mengikuti apa yang Nabi ajarkan, Nabi kata kita masih dikira belum sempurna. So, tanda aras kesempurnaan iman seseorang bila ia sudah menundukkan kehendak dirinya terhadap syariat Nabi. Ya, biasanya fitrah manusia ia akan patuh ajaran Nabi jika ajaran Nabi itu sesuai dengan kemauannya. Bila ajaran Nabi tidak sesuai dengan kemauannya, ditinggalkan. Sedangkan perintah rujuk ataupun cerai mesti ma'ruf. Buat baik walaupun hati tak suka. Itu berat sekali itu ya. Sementara ihsan, apa tu Bari? Dalam ayat yang lain, kalau nak rujuk pun dengan ma'ruf, kalau nak ceraikan dengan ihsan. Kalau ihsan apa maknanya? Buat baik tanpa mengharapkan, itu pun berat juga. Tak kisahlah orang itu terima kasih, tak terima kasih ke, menghargai ke atau tak menghargai kebaikan kita, itu bukan urusan kita. Urusan dia. Kan berat itu lagi berat tuh. Buat baik pada seorang tanpa mengharapkan apa balasan. Orang itu terima kasih ke, tak terima kasih ke, menghargai pemberian kita ke, tak menghargai kebaikan kita ke. Walaupun mungkin bahkan orang itu membalasnya pula dengan keburukan, kita tak kisah. Kalau kita dah mampu buat macam itu namanya ihsan, dan kita mendapat gelaran muhsin. Dan muhsin itu orang yang sangat-sangat Allah sayangi. Sangat-sangat dekat. Baik. Kemudian sambungan ayat itu, wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Wa ashhidu, dan persaksikan oleh kamu, bukan saksikanlah ya. Bukan bersaksilah kamu, tapi persaksikan oleh kamu. Maknanya adakan saksi oleh kamu. Lantik saksi oleh kamu. Dawai adlin, dua orang yang adil. Minkum, daripada kamu, kamu orang Islam tu. Wa aqimu, dan dirikan, tegakkan oleh kamu asyhadata, kesaksian itu, lillahi, semata-mata kerana Allah. Di sini selepas Allah cerita ceraikan dengan yang baik, rujuk dengan baik, lalu Allah kata tegakkan atau adakan dua orang saksi yang adil. Baik, perintah mengadakan, mendatangkan dua orang saksi yang adil ini masa bila? Masa merujuknya kah? Atau menceraikannya? Kan ini tidak disebutkan. Allah kata, rujuklah dengan ma'ruf, lepaskan dengan ma'ruf, dan adakan dua orang saksi yang adil. Jadi disyaratkan ada dua orang saksi adil ini semasa suami itu nak merujukkan, perlu dua saksi yang adil. Kalau tidak, rujuknya tak sah.
atau perlukan dua saksi yang ada itu semasa suami nak menceraikannya. Dan jika tidak ada dua saksi yang ada, perceraian itu dianggap tidak sah. Kan tengok kan ayat ini masih apa ya istilahnya, memberi ruang. Ayat ini memberi ruang untuk apa namanya istihad. Ayat ini memberi ruang untuk berbeza pendapat. Apa tidaknya Allah kata ceraikan dengan baik atau rujuk dengan baik. Itu beda. Kemudian dan adakan dua orang saksi yang adil daripada kamu. Pertanyaannya, Allah suruh kita adakan dua saksi yang adil itu bila ketika suami nak menceraikan, melepaskan istrinya, atau masa suami nak kan tidak ada penjelasan juga. Disitulah akhirnya timbul perbincangan ulama itu ayat-ayat seperti ini. Jangan tahu tak apa uslub ayatnya kan macam itu. Uslub ayatnya apa namanya pasti akan menimbulkan perbezaan pendapat pasti ya. Sehingga coba ya saya bacakan. Ashhidu dawai adli minkum, adakan saksi dua orang saksi yang ada pada kamu. Satu pendapat mengatakan ai alar raj'ati idza azamtum 'alaiha. Diperlukan dua orang saksi adil itu jika suami tadi ingin rujuk. Ingin rujuk diperlukan dua saksi. Dua saksi. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah daripada Imran bin Husain annahu su'ila 'anil rajuli yatliku mur'atah. Imran bin Husain pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya. Tsumma yaqau biha wa lam yashhad ala talaqiha, dan dia tidak mengadakan dua orang saksi semasa menceraikannya. Wala raj'atiha, dan juga tidak mengadakan dua orang saksi semasa merujuknya. Nah, rujuk. Wahai Tuan Imran, apa pendapatmu bila ada seorang suami menceraikan istri, kemudian dia rujuk masa dalam iddah, tapi tidak ada dua orang saksi? Atau katalah suami tadi terus menceraikannya dan juga tidak ada orang saksi. Apa jawab Imran bin Husain dalam hadis riwayat Abu Daud ini? Dia kata, qala talaqta li ghairi sunnah wa raja'ta li ghairi sunnah. Oh, kalau begitu, kalau ada orang macam itu, dia telah menceraikan istrinya tanpa ikut sunnah, dan ia merujuknya pun tanpa ikut sunnah. Lalu itu maksudnya apa kayaknya? Kalau ikut pendapat mana? Ya, maksudnya tentang kesaksian, kaitan dengan saksi. Maksudnya apa? Ikut riwayat ini. Jawaban Imran tadi, kalau berlaku seperti itu, maknanya si suami tadi menceraikan pun tak ikut sunnah, merujuk pun tak ikut sunnah. Kalau itu apa maksudnya tentang saksi? Maknanya rujuk ataupun cerai mesti ada dua orang saksi yang hadir. Sebab Imran kata orang suami yang ceraikan istri kemudian rujuk tanpa saksi, kemudian menceraikan pun tanpa saksi, dia tak ikut sunnah. Ini bahasa undang-undang kan begitu. Latih memahami apa maksudnya. Kalau lelaki berlaku seperti itu, kemudian dia cerainya tak ikut sunnah, rujuknya pun tak ikut sunnah. Maksudnya, kalau dia mau ikut sunnah, bila nak rujuk, mesti ada dua saksi. Bila nak cerai pun, itu yang pertama.
Alasannya apa? Karena jamaah sekalian, wow itu ya wow ataf. Coba perhatikan ya tadi. Dalam ayat ini kan wa ashhidu. Betul? Wa ashhidu. Itu wow ataf. Maknanya Allah berfirman ini bersambung. Maksudnya apabila istri sudah mau hampir habis idahnya, suami boleh memilih sama ada mak ceraikan atau nak rujuk. Dan kan ada dan ya, dan itu dan wa ashidu, dan adakan dua orang saksi. Maknanya maktuf alaihnya, perintah mengadakan dua saksi itu mesti kembali kepada ima semasa nak rujuk, wa ima semasa nak cerai. Itu dapat pertama. Wasidu ala tulakiya wasnya damai azmikum, itu maksudnya. Yani adakan dua orang saksi semasa dia nak rujuk, daripada dua orang saksi yang adil. Li'anal isa al-madhkur sadan li babil mukhasamah wa ikwani kullu minha ma yusmuh ya. Itu maksudnya. Baik, kemudian dijelaskan lagi wa qala Ibnu Juraij daripada apa? Seorang ulama tabi'in ya. Beliau berkata wa ashidu dawai adli minkum, dan adakan dua orang saksi yang adil daripada kamu. Ai maksudnya la yajuzu fin nikahin wala tolakin wala rojain illa syahida adlin. Tegas namanya Imam Atta. Tidak boleh bernikah dan tidak boleh, tidak sah pernikahan, tidak sah perceraian, dan tidak sah rujuk kecuali dengan ada dua orang saksi yang adil. Ini pendapat pertama kaitan ayat ini. Jadi dua orang saksi mustahak diperlukan. Sama ada ketika akan nikah, kalau baru nikah, atau semasa orang itu nak menceraikan agar perceraiannya dianggap sah, atau ketika suami tadi nak merujuk agar rujuknya dianggap sah. Jadi ada tiga inilah, masa nikah, masa rujuk, atau masa cerai. Illa ayakuna min udrin, kecuali karena mungkin ada uzuran sebab-sebab tertentu lah. Sebab-sebab tertentu. Umiru ayushidu inda tolab wa inda raj'ah dawai adrin, ya. Penjelasan Nabi banyak. Diperintahkan untuk diadakan dua orang saksi sama ada semasa tolak atau semasa rujuk. Wa hadzal isad mandub. Nah, ini saya masalahnya. Diperlukan itu adakah ia satu syarat yang mesti dipenuhi sehingga bila tidak ada dua saksi perceraian atau rujuk itu dianggap tidak sah? Itu kan? Masya Allah. Rupanya tengok ya di sini. Hadal ishadu mandubun ilaihi inda Abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, mazhab Hanafi, mendatangkan dua saksi itu hukumnya hanya mandub, sunnah saja. Hukumnya hanya sunnah. Dan menurut Imam Syafi'i, hukumnya wajib semasa nak rujuk, dan hukumnya sunnah semasa nak lepaskan. Tengok di kalangan ulama mazhab. Nah, jadi kalau tanya Imam Hanbal macam mana tu? Ialah memang Quran suruhlah, tapi itu kan wajib, itu hanya sunnah. Sebenarnya kalau sunnah mesti dilakukan, kalau wajib mesti dilakukan, kalau tidak
amalan itu tidak sah? Jika mengadakan saksi itu hukumnya wajib, adakah mesti diadakan 2 orang saksi? Dan jika tidak, amalan itu tidak sah? Betul kan? Sekarang, kalaulah hukumnya hanya sunnah, adakah mengadakan saksi itu mesti diadakan? Jika tidak, perceraian atau rujuk itu tidak sah? Tidak kan? Situ tuh. Itu paham Abu Hanifah. Jadi ashhidu itu kan fi'il amar ya. Ashhidu itu maknanya adakan saksi amar. Nah, di sini dalam usul fikah ya Mas Kiran, memanglah al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam Al-Qur'an, hukum asal bagi perintah dalam Al-Qur'an, semua perintah dalam Al-Qur'an itu hukum asalnya adalah wajib. Aqimus shalah, dirikan salat. Watimul haji wal umrah, sempurnakan haji dan umrah, wajiblah. Hukum asal. Tapi tidak semua fi'il amar atau perintah dalam Al-Qur'an hukumnya wajib. Bahkan ada yang hukumnya hanya sunnah. Ada yang hukumnya harus. Harus itu apa namanya? Harus tuh haruslah. Ya, jaiz dalam bahasa Arab jaiz. Kalau kita ada Arab semua jelas. Wajib, makruh, haram, sunat, jaiz. Yang lain sudah Arab, yang ujungnya jadi Melayu. Wajib dah Melayu. Bahasa Arab tuh wajib bahasa Arab. Haram bahasa Arab. Sunnah bahasa Arab. Makruh bahasa Arab. Kenapa yang ujung jadi Melayu? Harus. Jaiz. Biar Arab, biar agak Arab semua. Contoh, apa ada perintah dalam Al-Quran, fi'il amar dalam Al-Quran, Allah pula yang suruh, yang hukumnya hanya jaiz. Contoh, ada tak dalam Al-Quran perintah ayat bunyi, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sehingga nampak jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih benang putih daripada benang hitam. Maknanya fajar lah. Malam hari selagi bulan Ramadan, selagi belum terbit fajar, Allah perintahkan orang Islam untuk makanlah, minumlah. Pertanyaan saya, adakah makan sebelum terbit fajar itu wajib atau sunnah? Bagi orang yang puasa. Harus. Kalau nanti sunnah, kalau lepas Isya aja tuh. Sampailah nanti fajar ini. Bila nak fajar. Itu hanya harus. Sebab ayat itu sababun nuzulnya, yakni orang dahulu bila berpuasa. Merasakan Ramadan. Sebelum ayat itu turunlah. Ceritanya yakni ada sahabat tanya pada istrinya, adakah petang ini kita ada makanan untuk kita jadikan bukalah. Disebutnya belum ada, kita cari dulu. Belum ada tuh, wah ada Ramadan tuh, dah petang hari. Rupanya belum ada persiapan untuk apa nak dimakan. Itu biasa sama sahabat nih. Jadi yang feel semua sahabat ni kaya raya. Kebanyakannya yakni apa? Kalau istilah sekarang apa yang miskin? Bifoti. Satu lah apa istilahnya. Saya pun tak ngerti apa. Bifoti, B20, B apa tuh maksudnya? B itu apa nih? Bawah? Bukan. Iyalah apa maksud B? Mesti ada itu. Ya. Jadi sampai begitu sekali. Jadi saya kata belum ada lah, kita tak boleh kita cari. Jadi sementara istri menyediakan makan, mencari makanan, suami itu tidur, tertidur.
hingga masuk waktu buka belum bangun. Belum bangun. Begitu apa namanya? Bangun tak sempat berbuka kan? Nah, orang dahulu zaman sekarang pada masa itu bila orang puasa kemudian tidur, bangun malam hari, dah tak boleh lagi makan. Sampai besok petang. Tak boleh sampai besok petang. Jadi nanti ya besok puasa tapi tak boleh makan sahur sebab dah apa tak ni tertidur. Jadi bila buka tu mesti buka barulah nanti boleh sahur. Tapi kalau tidak buka karena tidur, kena sambung berlapornya hingga apa namanya ni besok petang tu, bukan sahur tak boleh. Jadi akhirnya kawan ini belum ada, ayat ini belum turun nih. Kawan ini karena orang susah, pergi bekerja seperti biasa lah hari-hari. Esoknya dia bekerja. Kerja hitam di tempat kerja. Karena terlalu lapar, mana sudah berapa jam tak makan tu. 24, daripada pagi hingga petang, lebih tu. Kan? 20 campur 12, 24 campur 12, 36 jam tu. Pingsan kawan tu. Tak makan tak minum. Lalu ada sahabat laporan pada Rasul SAW. Macam mana dia Rasul ini? Ini sudah tidur. Jadi, kemudian turun ayat dalam Al-Baqarah itulah. Malam hari dihalalkan bagi kamu bercampur dengan istri kamu dan makanlah minumlah selagi belum terbit. Ya, jadi kalau itu makan malam hari itu bukannya wajib. Maknanya boleh walaupun tak tertidur sebelum buka, bangun boleh makan. Contoh, kulu wasrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wasrabu. Makanlah dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Perintah makan itu apa hukumnya? Jadi tidak semua fi'il amar, tidak semua perintah dalam Al-Quran ini hukumnya wajib. Itulah usul fiqh banyak tu, ada wajib, ada sunnah, ada ini. Sebab itu jika Imam Ibnu Abu Hanifah kata betul ayat ini perintah Allah, kita disuruh mengadakan dua orang saksi, masa cerai atau masa rujuk. Tapi dari segi hukumnya menurut ijtihad Abu Hanifah hanya sunnah. Tanya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik, Imam Malik murid kepada Abu Hanifah. Jadi kepada bukan muridnya lah istilahnya apa ya? Murid kepada murid Abu Hanifah lah. So Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik. Imam Malik murid kepada Abu Hanifah. Tapi masih pernah berguru juga kepada murid Abu Hanifah, bukan pada Imam Malik saja, pada Hasan As-Sabani contohnya. Kalau kita tanya Imam Syafi'i, Pak Imam Syafi'i, apa hukum? Nih, Quran suruh kalau suami itu nak rujuk pada istrinya atau nak melepaskannya, suruh adakan dua saksi ini macam mana? Oh iya, iya. Ya, kalau dia nak rujuk, wajib adakan dua orang saksi. Si suami tadi, kalau nak rujuk istrinya semasa iddah. Tapi kalau dia nak lepaskan, nak tolak kan, tak nak rujuk, itu tak apalah, itu hanya sunnah. Hukum mengadakan saksi hanya itu mazhab Syafi'i. So, macam mana tuh? Kalau dua saksi semasa akad nikah pertama, wajib semua kata wajib. Kan ada saksi nikah ini kan ada tiga, kita tahu ya. Satu saksi semasa nikah, belum nikah itulah. Kedua saksi ketika suami nak merujuk istri yang diceraikannya. Ketiga yakni saksi ketika suami yang menceraikan istrinya tadi dah habis dah, kemudian terus dilepaskannya. Jawab pilih yang mana, Syafi'i atau Hanafi?
Di sinilah sebenarnya tidak ada keharusan, tidak ada misalnya nak pilih mana terpulang. Sebenarnya itu kalau kita sebenarnya paham dalam agama ini, kita jadi lebih tolak ansur lah maksud saya. Lebih toleran lah. Oh, kalau kita di Malaysia pasti agama takkan dibatasi oleh sempadan. Lainlah kalau awak di Singapura, takkan nyebrang jembatan berlain hukumnya. Agama ini sebenarnya tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Tapi itulah kadang-kadang kita ada semacam apa ya? Kita paksakan pendapat itu pada orang lain. Walaupun dia tahu hikmahnya, ada kebaikannya, jadi mungkinlah agak-agaklah memudahkan pentadbiran. Biasanya yang memaksa ini siapa kan yang ada kuasa kan, agar mudah di Selangor mesti ikut ini semuanya. Jadi senang kan, ini tak ada yang pelik-pelik kan. Di Perak macam ini. Ya mungkinlah. Apalagi di Malaysia khasnya setiap negeri ada raja yang berkuasa penuh terhadap urusan. Sultan Selangor ada kuasa bab hal ihwal agama di Selangor saja mah. Jadi katalah ya melebihi hinggalah ke apa namanya bandar utama. Itu saya boleh Sultan Selangor menyeberang Taman Tun. No. Ini Taman Tun mah. Ini Sungai Pencala mah. Saya tak tahu, itu bukan tugas saya, itu tugas pemerintah nanti macam mana. Ya. Masuk Perak, tak boleh. Perak ada raja sendiri, jangan main-main. Ini kuasa kita. Selangor, Perak pun tak menulis ini. Jadi nanti kalau ada orang Perak dengan orang Selangor berdiri di tengah jambatan Sabak Bernam, ya aku kita. Memang susah. Sebab negeri lain jamaskan pemerintah itu satu. Mesti daripada ya negara kan satu ya kan. Nah, satu aja. Kita banyak. Saya kan banyak kan. Raja kuasa raja. Nah itu untuk wilayah kan. Bab ini coba. Susah tuh. Wilayah ada gaji, Ustaz. Ya. Wilayah ada gaji. Ya, jabatan agama Islam. Jakim. Jakim. Dalam konteks cerai bahwa dia kan cerai dulu ya itu dia akan cerai sekali lagi atau hidup. Dua kali cerai. Cerai kan bukan jadi keduanya bukan saksi atau tak saksi bukan hukum. Jadi hukum kan apply pada kedua situasi cerai menurut peringkat berbeda. Itu cerai. Kalau dia official cerai, yang mula tadi bukan official. Jadi dia cakap kan cerai, tidak cerai. Atau cerai, tidak rujuk. Tolong bezakan istilah supaya mudah memahami. Saya gunakan, adakah ini apa tolak atau ini mufarokoh? Minggu lepas setelah kita belajar apa bisa antara tolak dan farik kan? Quran kan farikuhuna kan? Amsikuhuna itu maknanya tahan, rujuklah. Farikuhuna lepas. Minggu lepas kita belajar kan antara tolak dan mufarokoh. Ada beza atau tidak? Bisa kan? Bisa. Kalau tolak apa? Tolak itu kalau kesannya daripada segi ikatan suami istri hanya merenggangkan kan? Merenggangkan. Kalau apa? Mufarokoh putus. Jadi ayat ini cerita tentang apa ini? Tolak atau mufarokoh? Ya, ayat ini yang kita pelajari. Mufarokoh putus terus, dah tak ada ikatan lagi, sehingga istri boleh kahwin lain, atau istri belum boleh kahwin kerana masih
Statusnya masih sebagai istri. Mana ini? Ayat ini. Putus terusnya. Mana ayat yang akan putus? Bukan renggang. Farikuhunna. Itu udah putih terus itu. Farikuhunna. Di situ itu pertama. Itu pertama yang perlu dipahami betul. Farikuhunna. Terus bisa. Oke. Baik. Tadi yang ditanyakan, adakah maknanya yang bukan saksi itu semasa tolak yang boleh dirujuk, gitu ya, atau tolak yang tak boleh dirujuk? Ada kan tolak dirujuk dan dirujuk? Ya, oke. Ada tolak yang boleh dirujuk. Jadi tolak satu, tolak dua. Kalau sudah tolak yang ketiga, suami tak ada hak rujuk. Mana mau tak mau habis saja idah si istri dengan suami dah terus hubungan gitu ya. Baik, sekarang kita dah paham misalnya itu. Sekarang ditanyakan tadi yang sudah paham, apakah saksi itu diperlukan? Dua harus saja diperlukan ketika berlakunya tolak yang boleh dirujuk atau tolak yang mufak, gitu kan maksudnya? Maksudnya kan? Ya, sama aja idah tu buat kisah idah selepas habis idah tadi selepas habis farqah tahu. Kalau selama habis idah, maknanya dah mufaraqah lah. Adakah semasa suami nak melepaskan terus perlu saksi yang kami mufaraqah kan? Ataupun ketika suami menjatuhkan tolak dan istri masih dalam idah, itu perlu saksi juga. Gitu kan maksudnya. Suami menceraikan istri, aku ceraikan engkau. Dan lepas itu istri masih wajib menjalani idah. Dan semasa idah suami masih boleh rujuk kan? Maksudnya, adakah semasa menjatuhkan talak yang masih rujuk itu perlukan? Saya sini juga itu kan yang itu yang saya ingin penjelasan di situ tadi. Kalau yang mufaraqah jelas lah tuh kan, jelas apa namanya? Perlu saksi ini. Nah, disinilah tadi nampaknya disinilah kebijaksanaan sikap berhati-hatinya Abu Hanifah tadi. Kan beliau menganggapnya hanya sunnah kan kalau Abu Hanifah tadi. Mau rujuk, mau tolak, apa. Imam Syafi'i mewajibkan bila rujuk. Tapi hanya sunat apabila nak mau. Jadi mana daripada segi daripada segi keharusan kemestian mengadakan saksi, daripada hukum memastikan datang ada saksi bagi Syafi'i agak ringan semasa cerai kan karena hanya sunnah. Ya mas sekalian, di Malaysia itu saya katakan tadi karena kita ini ada dua undang-undang. Satu undang-undang agama yang pakai Quran hadis. Kedua ada undang-undang syariah yang kerajaan. Sehingga kadang suatu pernikahan walaupun sudah dianggap sah menurut undang-undang agama, ada wali, ada calon perempuan, ada istri, ada calon suami, ada saksi, ada mas kawin, sah atau tidak? Sah. Ada laki, budak laki lah, datang ke rumah calon mertuanya, dikawinkan oleh pak mertuanya di rumahnya, saksi ada, mas kawin ada, sah atau tidak? Dari segi agama sah 100%. Iya sah. Tapi kerajaan menurut tahu belum dianggap misalnya sah atau ya belum diiktiraf itu mana istilah kerajaan apa ya, sah atau tidak diiktiraf, dia tak kata tidak sah,
Oh, tidak, dia tidak. Dia tak kata tak sah ya. So, saya tidak tahu dari itu. Ya pastilah tak beranilah mengatakan tidak sah. Macam mana kata tak sah dia? Agama kata sah. Dia tidak. Jadi kerajaan mau bahwa pernikahan itu mesti didap. Dan itu semua memberi keuntungan juga. Betul, ada manfaatnya. Sebab jika sekiranya katalah rumah tangga tadi menghadapi masalah, cerai, kemudian pasangan itu ada menuntut itu berarti, nah untuk kepada siapa? Kan ke mahkamah nanti menuntutnya. Tengok mahkamah, awak ni bila kamu? Tak ada rekod. Memanglah ada itu. Sebab itu saya lebih suka menjawabnya tadi, kerana walaupun agama itu sah, kalau ikut Abu Hanifah hanya sunnah saja. Tak ada masalah. Ikut Imam Syafi'i, rujuk wajib talak apa namanya? Sunat. Ini talak yang mufaraqah ya, bukan talak yang pertama, bukan talak yang pertama itu. Bukan. Jadi kalau ikut kerajaan tadi, ya mesti sepengetahuan kerajaan. Jadi mendapatkan pengiktirafan bahwa talak atau rujuk itu diiktiraf. Sebab itu nanti zaman sekarang pertama kesannya akan mengurangi kuota peruntukan talak bagi suami. Ini dahsyat sekali ke? 2 kali ke? Itu satu. Kemudian katakanlah dia apa namanya tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban. Kan istri yang masih dalam iddah itu saya masih istri. Dia masih berjalan hak dan kewajibannya. Betul. Jadi kalau istri katalah menuntut apa-apa yang jadi haknya, cuma nak menuntutnya kalau. Jadi memang saya lebih suka menjawab, yakni dapatkan pengiktirafan, pengakuan lah daripada kerajaan. Walaupun dari si agama sudah. Itu maksud. Sebab kalau tidak memang susah. Susah. Ya contohlah orang yang kawin di luar negeri sah. Tak ada yang berani tidak mengatakan sah. Kawin di luar negeri. Asal syarat rukun perkawinan itu terpenuhi. Tapi bila balik Malaysia dan tidak didaftarkan, dan nanti ada berlaku apa perceraian, anak pula sudah 2, itu nak kemana? Nak mengadu ke kerajaan akan minta maaf, kerajaan mungkin akan lepas tangan. Apa pula ada? Aku tak tahu. Bila kamu ini? Memang ada manfaatnya sangat besar. Jadi bagi saya itu kaitannya kerajaan ingin terlibat atau apa namanya melibatkan dalam perkara ini, jadi ingin menjaga manfaat kepentingan rakyatnya. Tidak mencaburi tentang sah atau tidaknya resiko hukum. Saya melihat jadi itu bagus. Berbeza dengan zaman Nabi tak seperti ini. Seperti itu. Nah, itu ya, jadi farikuhunna. Baik, itu pendapat yang pertama tadi. Betapa-betapanya pun sudah berbeza antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Semana. Kita nak pilih mana ni akan kita bersama. Ya, pertama tadi? Ya. Berdasarkan hadis Imran bin Husain tadi yang saya baca pertama kali, riwayat Abu Daud tadi. Ketika sahabat Imran bin Husain ditanya, "Hai Imran, apa pendapatmu jika ada seorang lelaki menceraikan istrinya, merujuknya tanpa 2 orang saksi?" Jawaban sahabat Imran ini, dia tidak ikut sunnah. Cerainya tak ikut sunnah, rujuknya pun tak ikut sunnah. Maknanya kalau tak ikut sunnah, pasal apa dia tak ikut sunnah kata Imran? Kenapa perceraian dan rujuk suami orang yang ditanyakan pada Imran tadi tak ikut sunnah? Karena tidak ada 2 orang saksi. Kalau begitu menurut Imran mendatangkan 2 orang saksi semasa cerai atau semasa rujuk hukumnya wajib. Itu kesimpulannya.
Wa min huna hadza Masawi akhadi qaulihi ila wujudi syart fi raj'ah. Masawi berpendapat dalam satu pendapatnya bahwa wajib mendatangkan dua orang saksi semasa rujuk. Sebagaimana wajib mendatangkan dua orang saksi semasa mula-mula nikah. Jadi kewajiban mendatangkan saksi itu dua kalau ikut Imam Syafi'i. Pertama semasa mula-mula nikah, kedua semasa rujuk. Adapun masa menceraikannya tidak diperlukan. Hanya sunnah bukan tidak perlukannya. Itu yang saya kata tadi. Karena ayatnya bergantung seperti ini nak ke mana nih? Perintah wajib dua saksi ini masa bila? Quran tak sebut secara nyata. Sehingga ulama dahulu berbeza pendapat. Jadi katakanlah kalau sekarang ada yang pendapat, oh wajib ada dua saksi semasa rujuk dan semasa tolak. Ya silakan. Itu bukan pendapat dia. Itu berdasarkan riwayat Imran bin Husain tadi. Menurut saya, yakni bila nak rujuk wajib saksi. Kalau nak talak, nak lepaskan, hanya sunat. Ya, sila itu bukan pendapat ustaz itu dari Imam Syafi'i. Menurut saya, masa rujuk ke masa makan apa hanya sunat saja mendapat saksi. Itu bukan pendapat ustaz itu pendapat Abu Hanifah. Jadi saya sebenarnya kadang-kadang berfikir begini ya Mas, banyak yang oleh yang kita dengar hari ini, sebenarnya bukan pendapat orang hari ini. Bukan pendapat ustaz itu, bukan itu. Ustaz itu pasti mengutip pendapat yang dah ada gitu lah. Jadi benda itu sudah lama berlaku. Tapi sekarang kadang tak, ustaz itu kata gini, ustaz itu kata. Itu bukan pendapat dia, hanya kutip. Kebanyakan hanya CP. Copy and paste kan? Sebab itu kalau kita copy and paste pun silakan kalau kita hanya mampu begitu. Tetapi ini yang saya pegangi lah. Tetapi kalau masalah itu kalau dalam ada 2 atau 3 pendapat, tolong sampaikan semuanya. Gitulah. Biar nanti jamaah betul terbuka. Jangan sampaikan hanya yang satu yang dia pegangi seakan-akan itu saja ada. Si yang tak sama dengannya salah. Wah, itu. Kalaulah katalah satu perkara itu ada 2-3 pendapat. Penyampai ajaran agama mesti menyampaikan semuanya. Jangan sampaikan satu. Contoh ya, Buryaya Hinai Ketara. Tapi jarang disampaikan. Saya menyampaikan dalam persoalan yang kecil-kecil saja. Oh. Masa rujuk wajib. Masa melepaskannya sunnah. Imam Abu Hanifah kata kedua-duanya sunnah. Imran bin Husain sahabat Nabi berdasarkan hadis Abu Daud, masa rujuk atau masa melepaskan hukumnya wajib. Nah, jadi kalau orang sekarang pilih versi itu, itulah rujukannya. Jadi copy and paste. Katakan tiga-tiga itu. Mana yang betul? Wallahu alam sebab ayatnya sama. Jadi ayatnya sama, Qur'annya sama, tetapi ulama-ulama dahulu memahaminya sudah biasa sekali. Tidak biasa, ini hanya Syafi'i. Nah, itu sampaikan semuanya. Kalau tidak nanti gaduh tak habis-habis. Saya contoh ya. Hadisnya sahih. Ketika ada seorang sahabat, sahih dalam Bukhari itu. Jumpa Nabi lalu mengaku bahwa ya Rasulullah, halak itu habislah, hancurlah diku ya Rasulullah, hancurlah. Apa yang kamu kaya hancurnya pasal? Ya Rasul, aku telah melakukan kesalahan. Aku mencampuri istri aku di siang Ramadan. Kan orang ada sahabat gitu. Lalu Nabi kata, kalau begitu kamu adalah cari hamba abdi lah. Hamba abdi. Dan kamu menikahkan.
untuk kifarat kan, untuk menebus apa dosanya. Bercampur suami istri di siang Ramadan itu dosa. Bukan hanya batal puasanya saja, tapi berdosa. Jadi puasanya nanti dikodok, dosanya kena ada kifarah. Salah satu kifarahnya dalam hadis Nabi itu ada 3. Pertama, suruh memberikan seorang hamba. Orang ini ya Rasulullah, gimana nama aku ini bukan punya hamba, bahkan aku pun hidupku macam hamba. Mana orang miskin lah. Ya, kalau itu apa? Kamu cari makanan dan kamu berikan kepada 60 fakir miskin. Dia pun tentu. Ya Rasul, 60 fakir miskin, tidak mau makan. Ayah, ini kerjamu, keluarga pun tak lepas. Bahasa mudahnya itulah. Mana miskin sungguhlah orang. Lalu buat. Jadi kamu tak mau? Tidak ya Rasul. Kalau begitu, kifarah yang ketiga, pilihan terakhir. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sahra ini mutatabi'ain. Orang itu 2 bulan berturut-turut. Ini baru puasa beberapa hari pun tergoda. Ini 2 bulan berturut-turut ya Rasul. Ini tak larat. Dia mengaku tak mampu. Lalu Nabi kata, tak apa. Kalau begitu aku bantu kamu. Ini ada 1 gandum atau tamar sekian. Kemudian ada sahabat bantu lagi. Sehingga orang tadi mempunyai cukup makanan untuk diberikan pada orang miskin sebagai kafarat. Bukan harta dia, bukan Nabi sedekah, Nabi bantu dia. Lalu Nabi kata, kamu pergi dan berikan kepada orang miskin di kampung kamu. Dia duduk lama di situ. Tak balik-balik. Kenapa kamu tak balik? Ini sudah ada makanan kepada ya Rasul, engkau suruh kami berikan pada orang miskin. Tapi man aqaru minni. Di kampung saya ini tidak ada orang lebih fakir daripada aku. Maknanya akulah orang paling miskin. Itu berlaku pada zaman Nabi itu. Dan itu sahabat. Dahlah miskin. Dahlah tua. Ya. Tapi puasa 1 hari pun tak tahan. Nabi tak marah. Akhirnya Nabi malah gelak. Kalau itu kau baliklah dan sedekahkan kepada keluargamu. Dan orang dekat dengan kamu. Bagaimana Nabi begitu sederhana sekali menyelesaikan. Kalau sekarang mungkin jadi viral dan orang itu mungkin dikutuk di mana-mana. Tengok orang Islam ini kiamat ini. Tanda kiamat. Orang Islam jahil agama. Jadi apa yang kita ikuti Nabi kalau gitu? Katanya kembali pada sunnah. Tapi kenapa kembali pada sunnah kadang adab Nabi, cara Nabi yang begitu tidak diikuti? Baik, itu cerita lain. Yang saya sampaikan, hampir semua madhab hadza Imam Syafi'i lah. Maknanya, bila seseorang Muslim berpuasa siang hari, puasa Ramadan tentunya, puasa Ramadan bukan puasa sunat, kemudian membatalkan puasanya, karena bercampur suami istri, jelas kafaratnya dia batal puasanya dan masuk kafarat disebut dalam hadis. Jika hamba beri makan fakir miskin, puasa 2 bulan lalu itu Imam Syafi'i tegas begitu tuh. Tapi Imam Malik bertanya, menurut Imam Malik, ya saya tujuh lagi, tapi apakah hukuman itu kifarat seperti itu hanya diberikan kepada orang yang membatalkan puasa karena bercampur suami istri? Kata Imam Malik tidak, itu hanya contoh. Pertanyaannya, adakah suami istri itu halal atau haram? Imam Malik tanya. Bercampur suami istri itu halal atau haram? Halal. Maka itu halal atau haram? Halal.
Kalau orang melanggar yang halal, kafarnya seperti itu, kenapa yang melanggar yang halal seperti makan pun tak itu? Jadi bagi Malik, yang diwajibkan membayar kifarah 3 jenis itu bukan hanya orang membatalkan puasa dengan karena bercampur suami istri, tapi juga karena membatalkan puasa dengan yang lain-lain, mungkin makan, minum, sama kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Malik. So, kalau Imam Syafi'i, oh tidak sama sebab sababul wurunya seperti itu. Nabi bagi jawab itu karena case-nya seperti itu. Jadi Nabi bagi contoh. Yaitu kata Imam Syafi'i, oh tidak. Kalau orang itu membatalkan puasa karena makan, tak adalah kafarotnya macam berat itu. Dia hanya batal puasanya dan nanti dia berdosa dan nanti akan mesti membayar. Mata Syafi'i. Jadi tak boleh membatalkan puasa walaupun hanya dengan makan kan. Lalu ditanya, bagaimana Tuan Syafi'i? Jika orang itu boleh membatalkan puasanya karena musafir? Ya, karena musafir boleh. Kan musafir boleh boleh tak puasa kan? Ya boleh. Nah sekarang bagaimana kalau orang itu hari itu dia pergi di rasa-rasa nak makan, pergi dulu, melancong dulu dari bawah kita. Dah sampai sana lah. Alhamdulillah saya ada musafir, makan. Macam mana orang itu? Bingung tak bingung menjawab? Dia saja. Oh saya musafir lah. Tengok dah 90 km. Jadi mana saya boleh berbuat, jadi boleh sekarang menyantap makan ini. Ya kalau konsisten dengan pendapat tamak, sila Anda makan kan begitu kan? Sila Anda makan. Betul tak? Salah tak kalau dia makan? Tak salah karena dia boleh berbuka karena musafir. Coba. Pertanyaan apa yang menyokong Imam Malik, demikian juga katalah orang itu. Tadi katakan bila suami istri campur siang Ramadan, batal puasanya, wajib kifarat 3 tadi. Hadisnya jelas. Bagaimana kalau orang tiba-tiba tak macam mana? Ajak istrinya, tiba-tiba Ramadan, jangan. Pergilah daripada kayu hitam ke air hitam. Itu udah lebih berapa marhalah tuh. Ramadan. Karena dia sedang musafir, maknanya ia boleh berbuka. Dan karena ia berbuka, boleh melakukan apa saja yang selama jadi pantang larang. Akhirnya bercampur suami istri di air hitam. Adakah dia? Ya kan daripada kayu hitam. Tanya Mata Syafi'i. Jadi itu dikira dapat kifarah? Tidak. Tidak kifarah lah karena sudah. Lalu apa bedanya dengan orang yang membatalkan puasa dengan makan? So itu bagi Mas Syafi'i, bagi Imam Malik, siapa saya dengan sengaja membatalkan puasanya dengan melanggar pantang larang puasa. Imam bercampur suami istri ke imam makan atau minum ke imam apa, kafaratnya sama. Nasib baik di Malaysia ikut Mas Syafi'i. Kalau ikut Imam Malik, monyok semuanya. Ya, 2 bulan betul-betul. Dan itu memang logik dari segi jamaah sekalian. Begini ya, masa kami dahulu diajar fiqh. Salah satu ciri khas fiqh, hukum fiqh itu adalah perbezaan. Itu ciri khas hukum fiqh. Kalau tidak ada perbezaan pendapat, itu bukan hukum fiqh. Kenapa begitu ya? Karena apa makna fiqh? Kefahaman. Kefahaman siapa? Kefahaman Allah ke kefahaman Nabi? Nah, kefahaman Allah ke Allah yang memahami ke atau Nabi memahami? Fiqh. Bukan Allah, bukan Nabi mah. Kita lah. Kalau apa yang Allah kata pasti benar.
Kalau Nabi kata pasti benar. Tapi bila Nabi sudah wafat, orang Islam hidup selepasnya, lalu buat Al-Quran sendiri. Macam mana? Akhirnya orang Islam coba memahami apa agak-agak yang dimaksudkan oleh Allah. Apa agak-agak yang dimaksudkan oleh hadis Nabi. Kan? Sesuai dengan pemahamannya. Memahami begini. B boleh jadi. Dan orang itu bila berpendapat yang masih pasti dipengaruhi oleh persekitaran, masyarakat kita yang hidup, ilmu yang berlaku pada waktu itu. Itu ciri khas hukum fiqh. Jadi hukum fiqh itu hukum produk pemahaman. Sifatnya doni. Doni maknanya doni. Doni maknanya doni. Nisbiyah, relatif. Kebenarannya bersifat relatif. Benar menurut E, tapi mungkin salah menurut B. Pada zaman Nabi, semua daripada Quran, hadis Nabi semuanya pasti benar. Tidak ada yang Kalaupun ada E dan B berbeza pendapat, kan tanya Nabi. Dan jawaban Nabi pasti benar. Kan dah ada hukum-hukum tu, kita nak fikir lagi tu. Macam mana? Hukum-hukum daripada Allah dan Nabi dah turunkan. Kenapa kita kena fikir lagi? Ya, pertanyaan itu saya jawab dengan pertanyaan. Apa kita fikir semua hukum hakam yang berlaku dalam terhadap manusia semua telah wujud pada zaman Nabi? Apakah semua masalah yang timbul dalam masyarakat hari ini pernah ada pada zaman Nabi? Kalau ada, kita tinggal ambil dan itu ada masalah. Masalahnya sekarang ini sangat kompleks. Pada zaman ini ada tak jual beli ikut Shopee? Cari dalam Quran agaknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tabayatum bisawfiyu. Tak ada. Tengok ni. Lazada. Kalau ada pun dalam bab hadis sifatnya umum namanya yakni apa itu tempahan. Kata itu adalah mungkin PK. Jadi kita kalau tempah sesuatu, pergi ke kedai baju, ke tailor, tolong cik siapa gini, ini. Dan kita bayar separuh ke apa. Nanti bila masa kita nak mengambil, jika yang kita tempah itu tidak yang kita dapat itu tidak sesuai dengan yang kita tempah, tak berhati, kita boleh kita boleh tak nak terima. Kita boleh tak nak terima. Kan kita tak sesuai kan? Itu tempahan. Dan kita tidak perlu membayar 1 sen pun. Tapi Shopee itu coba kalau dimasukkan jual beli bukan. Nak juga tempahan bukan. Kan beli kita tak tengok barangnya. Itu berikan tempah kan. Kalau berikan ini begini hantar. Sekali tengok, ya tak boleh pakai. Rusak rupanya. Coba nak lapor pada siapa? Nak hantar balik pada siapa? Ya, tak ada sudah dibuka tak boleh hantar balik. Ya. Lalu siapa? Shopee juga. Dia tak akan, dia akan tanya nak hantar balik sebab dah rusak ataupun dah koyak ataupun lain daripada itu. Ya. Pangkal dia, nanti dia kata dia review lah, kita tangkap gambar benda yang rosak. Yang pasti saya yakin kita yang tempah dengan dia yang akan memberikan tebahan kita pasti tidak sama dengan yang kita. Jadi karena kita akhirnya karena terlalu dah biasa, apalah Shopee bukan gede Shopee. Akhirnya benda walaupun kita tak suka, kita terpaksa. Dan itu sebenarnya tidak ikut Islam. Dan kalau boleh saya yakin semua setiap yang tak puas hati akan dihantar. Masalahnya tidak semua orang yang tak puas hati mau menghantar. Akhirnya tak apalah. Dan itu sebenarnya tidak ikut Islam itu di situ tuh. Kita tak puas hati dengan apa yang kita terima, walaupun kita tidak memulangkan, itu sudah tidak ikut Islam.
Jadi bukan kalau kita terima ikut syariat Islam, kalau tidak apa? Tak ikut, bukan. Lainlah kalau kita pergi ke kedai ni cek berapa ni, oh, saya suka, itu lain. Coba macam itu macam hukumnya. Pasti berbeda pendapat ulama. Pasti. Pasti. Sewa, menyewa, jual, beli. Sebab itu kalau saya katakan, kalau pada zaman Nabi sudah ada Quran hadis, kenapa sekarang masih nanti? Pertanyaannya saya balik. Apakah kita fikir masalah kehidupan yang setiap hari makin berkembang ini semua telah wujud pada zaman itu? Tiada kan? Pada zaman Nabi, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal namanya ke negeri Yaman untuk berdakwah. Orang pertama yang diutus oleh Nabi berdakwah ke luar negeri, Mu'adz bin Jabal, jadi junta lah. Nabi berpesan, "Hai Mu'adz, bila nanti kamu sampai di Yaman dan kamu ada masalah yang timbul di masyarakat Yaman, bagaimana kamu tidak memberikan keputusan hukum kepada mereka? Kamu berdasarkan apa nak menjawab? Aku mau kita bilang, ya Rasul, aku akan memberikan keputusan yang bukan hukum, akan berikan kitab Allah. Kitab Allah. Ya, karena itu nomor satu kan. Wa ilam tajid, Mu'adz, kalau kamu tak temukan hukum masalah timbul di Yaman itu dalam Al-Quran tidak ada. Karena waktu itu Quran belum 30 juzuk. Nabi masih hidup. Kan? Mu'adz sudah diantar ke Yaman. Walaupun tak lama lah. Mana Quran masih ada beberapa ayat yang belum. Mu'adz kata, oh, ya nih, astaidu bi sunnati Rasulullah. Aku akan lihatlah dengan sunnah Nabi. Sunnahmu ya Rasul yang aku akan jadikan panduan untuk memutuskan suatu masalah. Jika kamu Mu'adz, dalam Quran kamu tak temukan. Dalam hadis pun kamu tak jumpai. Karena masalah yang timbul, masalah di Yaman yang timbul di Yaman mungkin tidak berlaku di Madinah. Kan sudah lain kan, orangnya lain, perannya lain. Tapi macam mana kamu nak memberikan jawaban hukum kepada mereka? Ajtahidu bi ra'yi, kata Mu'adz. Ya Rasul, aku akan beristihad, aku akan menggunakan kemampuanku berfikir untuk Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan dengan Quran dan hadis Nabi. Mu'adz kata, aku akan memberikan hukum berdasarkan pemahamanku terhadap Quran dan pemahaman Mu'adz itu disebut hukum Quran atau hukum hadis. Mu'adz kata, aku akan memberikan hukum kepada mereka, ya Allah, ya Nabi, berdasarkan pemahaman aku terhadap Al-Quran dan terhadap pemahaman hukum hadis. Pemahaman Mu'adz terhadap Quran hadis itu hukum Quran atau hukum hadis? Aku bingung. Itulah hukum fikih. Itulah hukum fikih, itu mana pemahaman orang tentang Quran. Pemahaman orang tentang fikih itu mana pemahaman. Sehingga hukum fikih namanya hukum produk akal. Ya bukan. Itu namanya hukum qat'i. Haramnya babi tidak boleh difatwakan. Mufti mengatakan haramnya babi itu maknanya mufti yang mungkin sedang tidur. Kerajaan Selangor mulai besok mengharamkan babi dan arak. Itu Quran yang haramkan, bukan mufti. Adapun jika Quran tak ada, hadis tidak ada, lalu mufti-mufti orang cerita berpikir berbudaya macam mana di CSP ini, kalau itu merokok haram, hukum rokok haram di Selangor. Itu namanya hukum fikih. Dan hukum fikih tidak mengikat, not binding. Haramnya babi berlaku bagi seluruh dunia Muslim. Tapi haramnya merokok, contohnya hanya di Selangor. Orang Tamantun boleh merokok. Karena wilayah tak mengharamkan. Betul. Betul. Jadi kalau orang Badar Utama nak merokok, jangan di OU.
Ban utama tak boleh, kena nyebrang sikit di tengah jalan itu. Nanti penguat kuasa Selangor tak boleh tangkap. Ya aku di wilayah mah, di wilayah. Apa keluar rokok masuk balik. Ya karena hukum itu hukum fikih. Tidak bersifat mengikat. Sehingga boleh jadi ada yang mengharamkannya dengan alasan gini. Ada yang tidak mengharamkannya dengan alasan gini. Itu fikih itu nih kefahaman kita. Sehingga kalau ada 5 mujtahid, 5 ulama yang pandai, mungkin pemahaman terhadap satu ayat berbeza. Pasti berbeza. Itulah fikih. Tapi kadang orang tidak membedakan antara hukum fikih yang sifatnya dhanni dengan hukum Quran dan hadis mutawatir yang sifatnya qat'i. Seakan-akan semua hukum yang sifatnya mengikat dan tak, itu bahaya sekali itu. Sorry? Tidak, itu Quran. Apa yang Quran tetapkan, hadis Nabi Sahih sebut, itu namanya hukum syariah. Itu sebenarnya ada istilah yang, yalah kalau biasanya orang yang mengkaji secara ilmiah, kena gitulah. Tapi orang awam biasanya tidak. Hukum apa yang Quran tetapkan, hukum yang hadis yang itu adalah hukum syariah. Adapun yang bukan Quran jelaskan, dan itu sebenarnya hanya hukum fikih. Hukum fikih bukan hukum syariah. Tapi biasanya kita menyamakan antara hukum fikih dan hukum ya. Apakah hanya karena itu kemudian dia menyamakan? Ya. Memang banyak zaman sekian kementerian macam itu. Tapi kalau bisa hanya di pondok-pondok, daripada masuk aja sudah sudah dijelaskan yang ini. Sehingga nanti bila dah belajar tinggi dah tak bingung. Kalau sebut fikih mana? Oh, fikih mananya ini terbuka untuk berbeza pendapat. Namanya fikih. Ini adalah hukum syariah. Babi haram. Ya, mana ada pendapat lain. Sebab itu dalam haramnya babi tidak ada pikiran-pikiran yang kreatif, inovatif, tak ada. Ya, babi memang haram, tapi kalau kalau rasa-rasa kurang madaratnya dan tidak ya jangan kata haram lah, kata makruh aja. Mana boleh? Ya. Sorry? Nabi pernah bersabda, yakni Nabi bersabda, Nabi melarang jual beli anjing dan jual beli babi. Oke, bila Nabi kata haram jual beli anjing jual beli babi, kalaulah ada pada diri anjing dan diri babi itu ada yang halal, kan? Pasti Nabi kata, aku larang kamu jual beli babi kecuali bibirnya. Pastilah. Bila Nabi jual beli babi dan haram, semuanya. Satu. Keduanya dalam Al-Quran disebut, yakni lahmul khinzir, daging babi. Ada orang mau taruh harfiah, yang diharamkan dan dagingnya. Tulang tak ada. Kulit tak ada. Mana? Inilah sebenarnya perlu pelajaran usul fikih. Jamaah sekalian, biasanya jadi kalau bahasa Al-Qur'an ini sering menggunakan apa yang menjadi istilah umum yang mewakili. Contoh, kedai kopi, agak-agak yang dijual apa di situ? Jual karipap atau tidak? Kedai kopi. Agak-agak. Kalau ada orang nak masuk kedai kopi, tapi rumah di dalam ada nasi lemak, dia agaknya protes atau tidak? Ini kedai kopi, pasal apa di lemak? Demikian saja, yang diharamkan hanya dagingnya. Kenapa tidak? Tak boleh. Kenapa kulitnya tak boleh?
Itu sebetulnya jadi istilah dalam apa namanya kalau ajar ilmu fikih itu jadi istilah yang umum. Contoh umpamanya dalam Quran ada tak sering tak kita jumpa kalimat wajhun, maknanya wajah. Allah kata fawalli wajhaka indal masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kenapa sebut wajah? Adakah ini bermakna perintah Quran itu kalau apa Masjidil Haram di situ kita salat macam itu? Sami Allah. Rukuk. Allah. Lah, Quran kan disuruh menghadap apa yang disuruh? Wajah. Quran tak suruh badan macam itu. Oh. Betul. Kenapa begitu? Dan itulah bahasa, itu keindahan bahasa Al-Quran. Quran tak perlu sebut dan hadapkan wajahmu, matamu, hidungmu, tangan, lutut semua. Ya, panjang sangatlah. Jangan kedai kopi dan nasi lemak, karipap, putu mayam, apa namanya, putu bambu, apa namanya ini, telinga keling. Wah itu terlalu nampak malah pelik nanti punya ya. Contoh mudah itulah wajah, arahkan, palingkan wajahmu ke arah Masjidil. Kalaulah ayat itu kita faham secara harfiah, boleh tak sholat menghadap, kalau di sini menghadap barat ya, menghadap barat, mana wajahnya saja kita hadap barat, tapi badannya membelakangnya. Jadi kepala kena pusing. Tak boleh. Dan bukan hanya tubuh badan, jiwa pun ke sana. Maknanya kita physically, rohani, segalanya, perasaan mesti menghadap Allah kan. Tapi kenapa benda yang begitu banyak Allah hanya sebut wajah? Itulah bahasa Al-Quran. Jadi alasan orang kata yang diharapkan hanya dagingnya babi itu, tapi tulangnya kulit pun boleh. Dan itu salah. Itu tak paham bahasa, tak memahami bahasa Arab. Itu yang difahami Quran terjemahan bahasa Laos. Laos kalau Vietnam tak tahu. Sehingga kulitnya pun boleh kalau disama, tidak boleh benda binatang yang haram jamaah sekalian, yang haram ya, binatang yang haram. Kulitnya najis, disama pun tak akan jadi bersih. Berbeza binatang yang halal, contohnya lembu. Lembu halal atau tidak? Halal. Kalau dagingnya halal kalau dia disembelih. Sekarang ada lembu dilanggar di lori, mati. Dagingnya haram, tapi kulitnya masih boleh suci bila di sama. Pasal apa? Dia kulit binatang yang halal daging. Jadi kulit babi. Ini pakai kulit babi dan glamour. Babi di glamour apa babi? Kadang jelas. Kita macam kumpul ni kan, apa untuk orang dia nak bersatu dengan isteri dia, lepas tu dia rasa nak kan, lepas tu dia kata jom kita pergi musafir. Tapi nanti dia baik, di sini ada dua aspek yang perlu kita pahami. Kalau pertanyaan itu dari aspek fikih, hukum hakam, orang itu tidak wajib kifarah. Pasal apa? Kan dia memang boleh berbuka kan? Kan boleh musafir boleh buka. Jadi kalau pertanyaan itu pertanyaan fikih, tidak ada masalah. Dia hanya perlu ganti puasanya. Maknanya tidak perlu. Tetapi apakah agama kita ini hanya cerita hukum hakam fikih yang mengatur perbuatan apa? Zahiriyah. Islam ini ada berapa unsur agama kita ini? Dalam agama kita ini ada berapa unsurnya? Ada berapa tiangnya kalau gitu? Sehingga menjadi betul-betul sempurna. Berapa? 5. Apa itu 5? hukum Islam.
Islam ini ada 3 unsur terpenting. Tak kata tuh. Hadis Jibril itulah. Satu namanya aspek unsur Islam. Itu kaitannya dengan peraturan-peraturan hukum makam yang mengatur perbuatan zahir. Macam nak puasa, nak haji, nak sedekah, nak wudu, nak bla 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 bla. Jual beli. Yang kedua ada unsur iman. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan apa yang akan oleh tubuh badan semata karena Allah kan. Yang ketiga ada ihsan. Kan ada 3 itu. Jangan agama kita tuh 3 itu. Islam mengatur hukum makam zahir dan itu yang berbicara panjang lebar dalam APK. Iman itu kaitannya dengan dasar beramal kita, keyakinan pada Allah. Itu dibincang panjang lebar dalam bab akidah. Ihsan inilah kaitan dengan akhlak, kaitan dengan sikap kita pada Allah. Oke, dari kalau pertanyaan itu pertanyaan FK, bolehkah orang yang musafir tadi, yang musafir karena ingin bercampur suami istri, dari segi FK boleh. FK tak boleh kata tak boleh, memang FK hukum FK begitu. Tapi Islam bukan hanya FK, bukan hanya Islam. Kalau tanya pada iman dan ihsan, ya memanglah dari segi FK dia boleh, tapi dari imannya mana dia sudah mulai buat apa namanya mereka yasa itu, buat tipu daya. Itu dah sejibik macam Bani Israel. Sejibik Bani Israel. Bani Israel dilarang cari ikan hari Sabtu, betul. Lalu dia pasang perangkap ikan malam Sabtu, ambil ikan hari Ahad. Hari Jumat, malam Sabtu hari Jumat, pasang perangkap, dan itu hari Sabtu tetap beribadah, ambil ikannya hari Ahad. Bani Israel melarang larangan Allah atau tidak? Kalau ikut zahir ayat, tidak boleh cari ikan hari Sabtu. Adakah boleh saya cari ikan? Tidak. Kalau itu melanggar etika? Tidak. Tapi tengok yang dilakukan apa. Tapi kalau aku tak usaha dapatkan hari Sabtu, kenapa tak makan ikan? Tak apalah, pasang perangkap aja. Buat malam. Nanti habis Sabtu. Dan itu Nabi Musa tahu. Lalu ditegur, itu namanya kamu sudah sudah kait lah, sudah buat tipu daya lah, buat siasat. Dan mereka tak merasa bersalah. Langsung Allah hukum dia, bukan jadi. Ya, dia perlu macam itu contohnya. Jadi mereka buat tipu daya hukum Allah agar boleh dilakukan dan tidak salah. Dan kalau sebab itu kalau kita hanya bicara fikih ini bicaranya begini sama sekalian, boleh tak boleh itu saja fikih. Fikih hanya bicara boleh atau tak boleh. Kalau ditanya adakah Allah ridho atau tidak ridho, itu bukan bicara fikih. Itu bicara ihsan. Allah terima atau tidak, itu dah iman lagi. PK hanya ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, tak boleh, ini sah, ini tak sah, itu saja. Tak lebih daripada itu. Karena PK yakni hukum makam yang mengatur perbuatan luaran. Jadi orang tadi tak boleh disalahkan dari sudut PK. Tapi hukumnya di hadapan Allah sangat berat. Ya mungkin Allah akan hukum macam Bani Israil dahulu. Kan mereka apa tu ya? Apa namanya? Tipu helah lah ya kan? Ya, mana tipu helah. Itu dosanya berat sekali. Ya, ya memang. Ya tidak salah. Karena kalau musafir mana tidak ada niat untuk tipu helah. Maknanya imannya betul, ihsannya betul. Fikahnya juga betul. Jadi Islam, iman, ihsan betul semua. Tapi kalau Islam betul, fikahnya betul, tapi imannya, ihsannya out ya. Fikah ini sangat sederhana sebenarnya kalau kita belajar. Yang dikaji hanya bab luaran dan fikah hanya boleh cakap boleh, tak boleh, sah, tidak sah. Itu saja. Mana lebih daripada itu?
Boleh tak macam mana yang ni? Boleh. Tak boleh. Itu sih. Jadi dan ibadah tidak boleh kita hanya setakat boleh tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau nanti ada unsur tipu daya, tipu hilang, berat sekali hukumannya. Sangat berat. Hukumannya sangat berat. Ya coba itu tadilah. Sebab itu kalau ikut Imam Syafi'i tadi, pertanyaan banyak. Cuma kalau orang itu nak Syafi'i dahulu, boleh tak? Ya boleh. Tapi fikah kan tidak mempertikaikan niat. Fikah itu tidak berbicara tentang niat, itu sudah masuk dalam itu cita iman dan cita ihsan. Fikah hanya melihat, oh musafir, oh sakit, oh betul kan? Ada orang katanya tak puasa hari, lalu ditangkap, lalu kata mengaku semati-matinya dia orang Kedah, di Kuala Lumpur. Wah, duduk di Kampung Kerinci. Tunjukkan kepada bayar kuasa, itu, oh aslinya orang Kedah rupanya. Macam mana kita nak salahkan dia? Dia orang Kedah, ada tanda orang Kedah. Dan tak ada apa? Pegawai tadi tak tahu yang dia orang Kerinci. Makan. Saya musafir, cik. Saya musafir. Ya kira-kira dilepaskan kan? Karena tidak menyalahi apa-apa hukum. Tapi lagi-lagi hukum fikih itu hukum yang paling depan kita lah. Karena itu mengatur perbuatan kita. Hukum zahir itu tepatnya. Dan hukum fikih salah satu cirinya mesti ada perselisihan pendapat. Pasti itu. Pasti. Tidak ada fikih yang tidak ada perselisihan pendapat itu mana bukan fikih. Malah tak syok. Tak seronok. Sehingga diakui oleh ulama pun ada jawab al-fiqhu ala madhahibil arba'ah. Fikih mengikut madhab 4 madhab. Yang belajar Hirsi pasti diajar al-fiqhul muqarrar. Fikih perbandingan madhab. Menurut ini macam mana? Menurut ini macam mana? Masalah sama tapi pendapat macam dan itu itu kajian yang dan itu fikih. Sehingga orang yang pernah belajar itu pasti ya jiwanya terbuka gitu lah. Dia terbuka dan tidak mudah apa ya? Kalau melihat perbezaan orang lebih berpendapat dengan itu tak mudah sesak nafas itulah. Karena tahu, oh saya ikut pendapat ini karena pendapat yang saya ikuti ini pernah ini. Dia ikut pendapat itu satu. Jadi paham kita. Saya itu saya tadi paling tidak seorang penyampai agama kalaulah pendapat satu perkara itu ada 3 atau 2 atau 4 pendapat, tolong diberitahukan semuanya kepada mereka. Jangan beri satu saja dan diyakinkan bahwa satu itu yang benar. Tak boleh. Apalagi kalau fikih ya. Kalau syariat tak boleh. Kalau syariat mesti. Tuan-tuan dan puan-puan, babi itu mulai pada bibir dia hingga ekornya haram. Adakah pendapat yang lain? Tidak ada. Itu boleh sebab Quran. Itu naqat'i. Tapi kenapa orang itu kata setelah mula kajian bahawa lemaknya boleh? Lemaknya boleh. Bahkan lemaknya itu kalau dalam Quran tentu dia boleh jadi awet muda. Dalam benda hukum yang Quran tetapkan, ya maksudnya tidak ada misalnya pikiran-pikiran yang kreatif, inovatif tidak ada. Tadi dalam fikih pasti ada. Ya contohnya jual beli tadi lah. Jamaah pergi jual beli ke apa? Beli barang ke supermarket atau ke kedai yang supermarket lah biasanya. Itu tak pernah wujud pada zaman Nabi. Mungkin dianggap tidak sah pada zaman sahabat. Kan jual beli mesti ada apa ya? Pada zaman tabi'in ada akad kan? Yang menjual mesti kata aku jual ini pada awak dengan harga RM10. Itu ijab. Kalau itu kita yang membeli kabul. Ya, aku terima barang ini dengan harga RM10. Sah. Kan itu kan dalam masa tabi'in baru dianggap sah. Coba kalaulah fikih seperti itu kita praktikan hari ini.
berapa hari kita nak masa yang kita tetapkan untuk cari barang dapur di Tesco. Yang kita nak ambil lebih kurang 60 item. Tunggu item ini Ajinomoto. Dek, tolong dek. Tolong cakap sama saya. Aku jual Ajinomoto. Aku tidak bisa jual. Kiamat ya mas sekalian. Itulah. Jadi fiqh itu berkembang. Tapi Quran telah memberikan satu dasar. Yang penting dalam jawab berisi kata Allah mesti antarodin minkum. Mesti ada saling ridho. Itu yang pentingnya. Adapun akad aku jual, aku beli, itu fahaman fikah. Wajib atau tidak? Mungkin wajib pada masa dahulu. Tapi sekarang kita dahaga bukan main lah, tekak dah, kering lah, terputus lah. Nak mencari minuman, tiba-tiba ada satu mesin apa tuh almari tepi jalan. Yang jual macam-macam itulah. Ditulis tuh harga dia masuk dia tunggui, kenapa tak cakap-cakap aja. Kalau ikat hukum fikah lama ya mas kan, fikah dalam kitab lah. Yang sekarang masih ada orang yang menekankan. Saya pernah mendengar dalam sarah-sarah, tuan-tuan kita nih jual beli kadang tak sah, mesti kena akad kan. Kenapa masih diikuti? Ijtihad. Bukan ijtihad itu salah. Ijtihad itu betul pada masa dahulu. Tapi untuk sekarang, coba kalau tunggu mesin yang jual minuman itu, tunggu untuk dia cakap pada kita. Aku jual Coca-Cola 2 ringgit. Iya, aku terima. Kirim salam akan cakap. Cakap kami. Dia tak akan cakap. Tapi adakah sah? Sah karena yang menyediakan itu kan orang yang nekan itu diletakkan, oh ini saya jual 2 ringgit. Itu bagi tahu pada kita tuh. Ini sedikit 50 sen ini. Lalu tengok-tengok, oh rupanya yang menjual ini menekan harga 2 ringgit. Kalau itu saya setuju lah, ambil sah. Kita ridho membayar 2 ringgit, yang menjual pun itulah yang dikenai Al-Quran. Adapun ada akad atau tidak sekarang ini dah tak. Kalau ada akad, tak tahulah mungkin 4 hari lah untuk beli barang dapur. Kenapa? Masa itu di Tesco kan ramai orang. Kalau semua menunggu berapanya nih, budak-budak yang suruh menjual. Itulah VK. Jadi VK itu sifatnya berubah-ubah. Bahkan mungkin ditinggalkan oleh generasi selepasnya, bukan benda itu salah. Benar, betul pada masa di Asia itu dikeluarkan. Gitu. Tapi sekarang mungkin sudah paham ya. Jadi sebenarnya beza ya antara hukum fikih dan hukum syariah itu beza. Tapi kita sudah anggap apa, satu kan. Hukum syariah itu mana hukum fikih lah sih. Susah tuh. Hukum syariah itu qat'i, hukum fikih itu dhanni. Baik, itu ajalah ngopi kita hari ini. Itu ngopi kita. Ngobrol pintar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.